guys, readingan ini temanya adalah karir dan keuangan kamu. Aku bisa bilang mungkin ini timeless juga ya, atau ya tapi kadang kalau bikin timeless itu ya energi bisa berubah juga sih. But anyway, kalau cocok ya cocok, gak cocok ya berarti bukan buat kamu intinya. Oke? So di sini ada pilihan seperti biasa, ada 4 pilihan. Kamu bisa pause dulu videonya untuk bisa kamu pilih. Oke, di sini ada kartu ini star, ini ada flower, ini ada letter, and di sini ada anchor. Oke, di pause dulu aja kalau memang kamu pengen lebih lama untuk milihnya. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Start. Why? Time to go. And a change in the wind. Eight of Wands, Hangman, and the Fool. Dan di sini ada Justice. Oke, untuk nomor 1. Aku ngelihat kartu Y ini mungkin untuk sebagian kalian, karena ini aku ngeliat bisa bisa ada beberapa, mungkin 2 skenario. Y di sini aku lebih ngelihat kayak mungkin beberapa dari kamu itu harus melakukan banyak perjalanan, ya. Atau ini yang berhubungan dengan kerjaan kamu, atau bahkan kamu yang mungkin dimutasikan, dan ini berhubungan dengan kamu akan banyak berkomunikasi dengan orang kalau aku lihat. Dan mungkin untuk bagi kalian yang lagi dapat tawaran kerja atau kalian dipromosikan tapi nggak harus dalam artian ini juga sih, nggak harus dalam artian pindah kerja dalam artian beda company atau beda tempat ya, atau mungkin merantau, nggak juga sih. Bisa jadi juga hanya pindah departemen. Tapi yang pasti di sini aku lihat kamu bakalan sibuk banget, waktu kamu bakalan kesita banget sama kerjaan. Makanya aku bilang ini sih aku ngelihatnya bukan mungkin untuk beberapa bulan ke depan, dan umumnya kalau aku ngerasa sendiri bacaanku itu ya 3-6 bulan biasanya. 3-6 bulan bacaanku. Jadi aku ngeliat di sini kayak kamu bakalan hektik banget dan bakal banyak, mungkin harus bekerja sama juga dengan orang lain, teamwork,
atau mungkin kamu harus mengunjungi daerah-daerah tertentu which is kamu traveling. Dan aku ngerasanya tuh gini, there will be something new, ya, akan ada sesuatu yang baru yang mungkin selama ini dunia yang baru banget buat kamu gitu loh. Yang mungkin kamu nggak bener-bener punya experience di situ, kamu nggak bener-bener punya pengalamannya. Dan memang aku ngeliat di sini kamu agak sedikit berat untuk mencoba belajar tentang suatu hal baru ini gitu loh. Tapi kedepannya aku lihat justru ini hal yang baik buat kamu ke depannya. Apapun itu loh ya, aku nggak tahu nih apa nih gitu. Tapi aku lihat apa yang akan kamu pelajari ini, apa yang akan kamu kerjakan ini, atau dunia seperti itu akan membawa kebaikan buat kamu ke depannya. Ada change in the wind. Jadi kalau misalnya pun dari sisi karir atau dari sisi keuangan itu akan ada perbaikan menurutku yang cukup signifikan nantinya. Tapi aku nggak tahu ya berapa lamanya, setiap orang mungkin beda-beda. Tapi yang pasti memperbaiki karir kamu, ada yang mungkin untuk beberapa orang memperbaiki karir, untuk beberapa orang memperbaiki keuangan, karena nggak semua orang kerja sama orang kan ya gitu loh. Nah, untuk yang kalian yang mungkin wira swasta atau self employed lah kita bilang, karena kalau berwira swasta itu aku ngelihatnya lebih cenderung menjual barang, pengusaha lah intinya, atau ya self employed, which is ya kamu kerja sendiri gitu loh. Dan ini adalah sebuah jalan baru buat kamu sebetulnya, satu jalan baru buat kamu. Walaupun aku lihat di sini butuh banyak kreativitas yang harus kamu jalani. Jadi memang keadaan ini betul-betul membuat kamu harus mungkin entah belajar lebih banyak, atau mencari informasi lebih banyak, atau mungkin bahkan berdiskusi dengan orang yang tepat, untuk kadang gini loh, kita berdiskusi untuk dapat insight lah intinya, untuk dapat insight, bertukar pikiran gitu loh. Tapi harus sama orang yang tepat. So far aku lihat di sini keuangan itu akan perlahan-lahan menjadi jauh lebih baik. Cuman memang aku nggak sebut kendala ya, tapi challenge-nya banyak. Karena aku tidak melihat challenge itu sebagai kendala sebetulnya. Kendala itu menurutku lebih ke obstacle. Challenge itu kan lebih ke tantangan. Jadi aku melihatnya lebih ke challenge. Ya kalau orang-orang yang seneng sama challenge, ya akan seneng sama situasi ini gitu. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa dengan challenge, akan lebih berat menghadapinya. Oke? Tapi itu ya perjalanannya tuh, prosesnya tuh. Karena kedepannya kalau kamu menjalani dengan baik, kamu benar-benar fokusin energi kamu di situ, kedepannya itu kamu tinggal metikin hasil. Karena di sini kelihatan banget kartunya the full. Nah, justice di sini aku ngelihat sebagai karma. So akan ada satu dunia yang ibarat kata, ya orang bilang hidup itu kan kayak roda yang berputar ya. Jadi aku melihat tuh di sini tuh kayak roda dalam kehidupanmu tuh lagi mulai naik ke atas gitu lah. Jadi di sini memang banyak hal yang memang kamu harus persiapkan di diri kamu, tapi hal-hal kayak gini tuh jalaninya santai aja, jangan terlalu banyak dipikirin. Jalanin aja, emang harus belajar apa ya belajar apa, lagi harus ngobrol, diskusi sama orang yang bisa ngasih kamu insight ya diskusi gitu loh. Ya seperti itu sih, aku nggak ada ngelihat hal yang berat sampai gimana tuh, nggak ada. Aku juga nggak ngelihat sesuatu yang stuck. Kartu Hangman di sini aku tidak melihatnya sebagai sesuatu yang stuck, tapi lebih kepada mencari inspirasi dan memang untuk persiapan untuk menuju masa depan gitu loh.
Itu sebagai karir dan bahkan sebagai, kalaupun dibacanya sebagai keuangan pun sama kalau aku lihatnya. Keuangan kamu akan mulai menanjak nih gitu loh. Kamu akan, mungkin selama ini bisa jadi kamu lagi belajar sesuatu, mungkin kamu lagi belajar finance atau lagi belajar apalah gitu yang bisa membuat atau kamu sedang mencoba mengatur keuangan kamu lebih baik, kamu lagi lebih banyak fokus belajar ke dalam diri, investasi ke dalam diri gitu loh. Karena satu hal yang aku tuh sering banget bilang sama orang, belajarlah untuk tidak menjadi manusia yang konsumtif. Karena orang yang konsumtif itu kan sebenarnya emosional, sesuatu yang dia tidak perlukan atau bahkan hanya untuk kesenangan sesaat atau bahkan cuma hanya untuk validasi atau apapun itu. Tapi benar-benar investasilah pada dirimu. Investasi pada diri yaitu kesehatan, makan yang benar, self care, ya kan? Tapi nggak perlu berlebihan gitu. Yang penting you pay attention to that. Dan nomor satu buat aku adalah selalu ilmu. Manusia itu tanpa ilmu sebenarnya dia tidak secure. Karena kita nggak pernah tahu apa yang hidup akan membawa kita kemana. Tapi orang-orang yang punya knowledge, orang-orang yang punya pengetahuan, sebetulnya orang-orang yang tidak mudah untuk terpengaruh atau tergoncang dengan hal apapun yang terjadi atau perubahan apapun yang terjadi dalam hidup, itu orang-orang yang memang punya pengetahuan yang baik untuk dirinya gitu. Oke? So dari sisi keuangan gak ada masalah, dari sisi karir juga aku ngelihat akan lebih baik. Dan The Fool di sini aku ngelihat tuh kayak aku tadi fokus sama titik-titik ini ya. Aku ngeliat kayak it's like gimana ya ngomongnya? Like your journey, destiny is, kamu ngerti kan ya? Hidup itu kan kayak kita tuh masangin puzzle ya. Hidup itu seperti memasang puzzle. Dan pada akhirnya nih si puzzle-puzzle ini sudah mulai komplit. Gitu loh. Dan kamu akan memulai satu situasi yang itu akan untuk kehidupanmu dalam jangka yang sangat panjang gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke, kalau kamu masih bingung atau segala macam, kamu bisa, kalau kamu butuh, kamu bisa ngobrol sama aku, coaching untuk bisa menambah wawasan kamu tentang apa yang sebetulnya sedang terjadi. Oke. So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Flower. Ada mending, poised, and deep knowing. Oke, untuk yang nomor 2, aku tadi langsung ngerasa dengan kartu ini, aku langsung ngerasa ada beberapa dari kalian itu lagi mempertanyakan sebetulnya passion gue tuh apa sih? Gue tuh pengennya kemana sih gitu loh.
Knight of Wands. Ya. Ya. Aku ngerasa kamu tuh, sebagian dari kamu lagi yang tadi aku bilang kayak gue tuh maunya apa sih sebenarnya, kayak mungkin kamu sekarang belum tentu kamu dalam keadaan tidak baik, dalam artian mungkin kerjaan kamu baik-baik saja, tapi kayak ada something dalam diri kamu yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan merasa kayaknya gue nggak di sini deh gitu loh. Kayaknya gue butuh sesuatu yang kayaknya bukan ini, tapi gue nggak tahu apa nih gitu loh. Kayak gue mungkin mau pindah kerja, tapi gue mau ngapain ya gitu loh. Gue mau kemana ya gitu, kayak orang yang lagi meraba-raba hidupnya, masa depannya, bukan masa depan juga sih, lebih kepada mungkin career path gitu loh. Aku lebih lihatnya ke sana, career path, atau mungkin ada dari kalian juga yang lagi berpikir gue mau terus kerja atau gue mau ngambil sekolah lagi ya, atau mungkin kamu ditawarin gitu ya. Jadi aku ngeliat di sini kayak kamu sekarang lagi di situasi yang sebetulnya ini yang masih berhubungan dengan karir dan keuangan sebetulnya, walaupun konteksnya juga bisa tetap ya overall juga sih. Orang yang kamu nih sedang mengalami kayak orang yang lagi mencari pijakan, orang yang lagi mempertanyakan apa yang dia betul-betul inginkan gitu loh. Jadi aku ngeliat sebagian dari kalian lagi ada di posisi seperti itu. Dan makanya di sini juga ada kartu High Priestess. Karena memang hal seperti itu bukan sesuatu, karena kita kadang nggak ngerti juga sih. Kita mikirin gue tuh maunya apa ya, gue mau apa. Padahal sebenarnya situasi yang seperti ini bukan dibawanya dengan cara seperti itu sebenarnya. Walaupun ya secara insting kita akan membawa itu kepada pikiran dan akhirnya kita pusing sendiri gitu. Tapi keadaan seperti ini tuh harusnya dibawa justru relax, tanyanya ke dalam diri, ke hati, ke jiwa kita, bukan ke otak kita sebetulnya. Aku selalu bilang sama klien-klienku, your heart is like a compass, and your mind is like it's like a tool untuk kamu mencari solusi, atau kamu menyelesaikan sesuatu, atau kamu butuh berkreasi, atau kamu butuh menciptakan sesuatu. You need your mind, okay? But your heart as a compass which let you know where you gonna go, gitu loh. Jadi orang yang sedang pingin mencari apa yang sebetulnya dia dalamnya inginkan itu bukan pakai pikirannya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, itu biasanya bisa dibantu juga dengan coaching. Jadi si coachnya itu coaching itu bukan tarot reader ya, jangan sampai salah ya. Tarot reader itu bukan coach, dan coach itu bukan tarot reader. Coach itu berdiri sendiri. Kebetulan aku tarot reader dan aku juga coach gitu. Jadi intinya gini, coach itu bisa membantu kita menggali dalam diri kita sebetulnya apa yang kita inginkan. Tapi memang membutuhkan proses, mungkin bukan sekali dua kali itu jadi gitu loh. Tapi memang kadang ada orang yang dia kesulitan untuk menggali dirinya sendiri, dan itu butuh dibantu untuk digali gitu loh. Nah, jadi aku lihat di sini ada rasa takut mencoba juga nih, takut gagal mungkin, atau takut salah jalan. Ya wajar sih sebenarnya. Cuman kalau takutnya berlebihan juga akhirnya stuck juga gitu. Dan aku ngeliat di sini kayak bentar ya, Knight of Wands and Mending. I need one more card. Oke, ya, iya. Yang tadi aku bilang udah benar. Jadi
kamu harus bawa suasana diri kamu tuh relax, bukan yang dengan kayak aduh gue takut juga nih ini. Jangan mainnya di kepala gitu loh, tapi harus benar-benar mainnya dirasa gitu. Jadi memang di sini poinnya adalah mencari sesuatu dan apa ya, dan aku lihat di sini juga kadang kita juga harus mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dalam artian gini, kayak kamu mau pintar, kamu butuh sekolah, kamu butuh bayar uang sekolah, kamu mau kuliah, kamu butuh bayar uang kuliah gitu loh. Jadi ada sesuatu yang harus kamu keluarkan untuk kamu dapatkan, right? Sama juga dengan hidup gitu loh. Ada yang mungkin kalau kamu mau belajar tentang lebih mengenal diri kamu, mungkin kamu butuh ke terapis, mungkin kamu butuh ke coach gitu loh. Jadi sebenarnya ya sama aja, cuman bedanya yang itu formal, yang ini informal. Tapi informal ya karena memang nggak mungkin orang belajar hidup itu di sekolah gitu loh. Jadi ya memang justru menurutku ilmu terpenting itu adalah ilmu diri dan ilmu hidup sebetulnya. Nah karena aku ngeliat di sini karena kamu lihat aja kartunya kayak gini. Jadi orang yang terlalu, orang yang terlalu cheap, orang yang terlalu pelit sama dirinya sendiri. Dalam artian tidak mau keluar duit, semuanya maunya gratisan, lihat sana sini, yang penting gratis gitu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan real gem dengan cara seperti itu, gitu loh. Karena lagi pula secara mental itu juga akan berbeda. Orang yang mengeluarkan sesuatu itu karena dia menganggap apa yang dia keluarkan itu, kalau kita bicara untuk ilmu ya, karena kalau kita belanja barang itu sangat mungkin emosional, shopaholic gitu loh. Tapi kalau keluarnya uang untuk ilmu itu karena dia menganggap ini suatu hal yang penting buat dirinya. Itu bisa merubah mindset seseorang gitu loh. Oke. Di sini tidak terlalu banyak ngomongin keuangan sebetulnya, tapi lebih kepada lebih deep mencari passion kamu. Apa sih sebetulnya yang kamu inginkan, yang betul-betul membuat kamu hidup gitu loh, ibaratnya. Oke, so sekarang kita lanjut ke nomor 3. Letter. Flexible, truth be told, and thinker. Five of Pentacles, Three of Swords, waduh, dan Five of Wands, dan di sini ada Two of Pentacles. Oke, mungkin kamu salah satu yang terkena imbasnya TikTok, TikTok Shop. Kamu mau jadi afiliator or whatever.
Karena di sini aku ngelihat kamu lagi dalam, entah itu punya kesulitan keuangan, dan kamu lagi kecewa banget. Nah, makanya aku tadi bilang, apa kamu jangan-jangan yang terimbas oleh TikTok Shop. Dan juga ada Five of Wands, di mana kamu secara emosional juga sangat terganggu. Lagi berpikir, gue mau ngapain nih, gue mau ngerjain apa nih, gitu loh. Ya aku nggak bisa ngomong banyak sih di sini. Aku yakin sih beberapa dari kalian ini mungkin tak afiliator atau seller TikTok, yang dimana kalian merasa mata pencaharian kalian kayak stop gitu loh. Ya walaupun nggak harus itu ya, gitu. Tapi aku ngelihat di sini kayak ada orang yang dalam keadaan sangat sangat terpukul akan sesuatu. Intinya secara keuangan lagi tidak baik-baik saja. Atau mungkin dari kerjaan kamu fine-fine aja, tapi mungkin kebutuhan tiba-tiba melonjak yang membuat kamu merasa bingung, ini gue mau dapet duit dari mana gitu loh. Ya, kartunya cuman ngomong kayak gitu sih. Dan karena aku orang yang percaya ya, karena aku juga orang yang pernah ada di bawah banget saat itu aku ditipu sama orang. Karena menurutku yang namanya hidup itu nggak akan selalu di bawah sebenarnya. Cuman memang ya berarti itu kita lagi kena badai kehidupan aja. Dan ya aku paham sih stresnya gimana kalau pas mungkin kita kehilangan pekerjaan atau kita punya tiba-tiba pengeluaran yang mungkin anak sakit atau orang tua membutuhkan sesuatu gitu. Sih artinya death and rebirth. Mungkin sebagian dari kamu lagi ada di Sadisati sekarang. Sadisati itu sekarang kan Saturn ada di Aquarius, berarti untuk yang punya moon di Capricorn, yang punya moon di Aquarius, yang punya moon di Pisces gitu loh. Ini bakal kena dampaknya Sadisati kan ya. Ya, karena ada kartu Death and Rebirth di sini ya memang aku ngelihat memang ini titik balik hidup kamu sih yang memang harus dilewati. Dan aku orang yang tuh kan kontemplasi. Ya memang biasanya kartu-kartu gini nih orang yang lagi Saturn return atau entah itu Saturn return, entah itu Sadisati. Ini memang yang kayak gini-gini nih kartunya nih gitu loh. Ya memang akan ada dan biasanya yang begini itu yang disebut dengan transformasi kan ya. Jadi selama kita coba untuk terus jalan legowo aja gitu ya, sambil kita coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, ntar juga ada jalannya kok gitu loh. Ada. Jadi buat aku tuh yang namanya selama kita mau berusaha loh ya, bukan orang yang pasrah, bukan. Ikhlas sama pasrah kan beda, ya kan? Ikhlas kan ya mungkin memang sekarang masanya kamu lagi memang ada di titik bawah, dan memang orang yang pada akhirnya hidupnya bertransformasi itu tidak mungkin tidak pernah ada di titik bawah, itu tidak mungkin. Jadi kalau aku lihat di sini memang kamu lagi ada di fase itu dan kamu disuruh untuk lebih fleksibel melihat hidup gitu loh. Walaupun aku tadi bilang ya namanya manusia kan nggak mungkin ya dalam situasi seperti ini nggak ngedown mah pasti.
Tapi bukan berarti kita pasrah gitu loh. Jadi kita harus juga berusaha untuk oke, ya udah jalanin, cobain ini. Atau kalau misalnya contoh, kamu dari afiliator TikTok, ya mungkin kamu bisa sekarang ya mungkin harus mulai lagi dari nol. Aku dulu juga gitu. Dan orang banyak yang aku kenal juga pernah melalui itu gitu loh. Tidak seburuk yang kamu pikirkan sebetulnya. Jadi kamu jangan merasa kayak kesannya orang nggak ngertiin gue. No, trust me, orang yang pernah ngelewatin ini itu banyak sekali. Banyaknya tuh banyak banget gitu loh. Yang membedakan adalah mereka berhasil bertransformasi atau stuck di dalam keadaan seperti itu bertahun-tahun. Walaupun untuk proses transformasi tetap juga membutuhkan waktu ya gitu loh. Dan aku tidak mau memotivasi orang membagus-baguskan sesuatu atau bahkan menakut-nakuti orang. Tidak, aku bicara apa adanya. Apa ya apa gitu loh. Karena buat aku ya itu integritas. Jadi yang aku benar-benar lihat di sini adalah memang ini satu masa sulit buat kamu. Tapi yang namanya masa sulit itu hampir semua orang pernah lewatin. Aku bilang hampir. Mungkin ada orang yang juga belum gitu kan ya. Mungkin karena umurnya masih muda atau segala macam. Tapi hampir semua orang pasti pernah melewati ini. Yang tadi aku bilang, yang membedakan hanya orang itu berhasil atau tidak. Nah, apa yang membedakan orang yang berhasil dan tidak? Orang yang berhasil itu satu, dia tidak menyerah dan dia terus berjalan dan dia mencari support dan mungkin apa ya? Aku pernah dulu dapat klien, dia lagi terpuruk banget. Dia sampai bela-belain ngumpulin duit buat cuman ngobrol sama aku. Dia bilang, ini uang simpenanku sih sebenarnya Kak, dia bilang. Cuman aku butuh sekali masukan dari kamu gitu. Itu aku sampai kaget dan ya aku kasih dia ya bonus waktu juga karena aku percaya saat itu dia memang betul-betul dalam keadaan seperti itu gitu loh. Dan ya aku benar-benar coba bantuin untuk bisa mengurai benang kusut gitu. Jadi kadang kita kalau lagi dalam keadaan stres, otak kita tuh kayak beku. Aku saat ada di masa itu juga sama. Aku butuh orang gitu loh. Karena biar gimana pun kita kan makhluk sosial. Asal yang penting kita tidak berbicara dengan orang yang salah. Gitu loh. Dan walaupun di sini kartunya aku belum lihat ini ya. Cuman buat aku kartu Death sama kartu Hermit tuh udah cukup banget menggambarkan orang yang memang lagi ada sedang di dalam suatu fase transformasi. Yang tadi aku bilang, ujungnya cuman berhasil atau tidak. Dan yang membedakan, lagi-lagi aku bilang tadi, adalah orang dia menyerah atau tidak, dia pasrah atau tidak. Dan dia mau belajar atau tidak. Gitu loh. Yang membedakan cuman itu kok faktor-faktornya. 3 faktor itu doang. Oke? Dan sudah saatnya kamu juga mungkin lebih membuka diri untuk mempelajari hal baru atau mencoba hal-hal baru gitu loh. Mungkin bukan ini jalan kamu gitu loh. Aku juga dulu pas aku ditipu orang bener-bener down banget itu sampai bener-bener stres banget dan karena bukan uang sedikit ya, uang besar gitu. Jadi ya saat itu mentok gitu. Tapi ya I'm fine gitu loh. Ya tetap akan ada waktu yang harus dilalui. Cuman percaya sama aku, semua itu balik lagi kepada kita. Kita mau menyerah atau enggak. Dan di saat-saat seperti ini, dukungan dan bukan hanya dukungan. Kalau aku tuh selalu bilang gini, dukungan tanpa adanya kita juga mau belajar dan bicara dengan orang yang bisa memberikan kita panduan. Bukan tempat curhat ya. Ya, dia bisa jadi tempat curhat juga. Maksudku bukan hanya cuma curhat ya gitu loh. Karena sebetulnya yang dibutuhkan orang untuk suatu perubahan itu adalah pencerahan,
dan masukan yang berguna dan pengetahuan. Tanpa itu semua, ya orang tidak akan bisa maju. Ya cuman curhat, ya percuma, kamu cuman ngebuang emosi sesaat, tapi situasinya kan tidak berubah. Gitu loh. Jadi yang membuat orang sampai akhirnya berhasil berubah, itu karena dia dapat insight, dia dapat pemahaman baru, dan dia mau belajar gitu loh. Dan dia benar-benar meresapi gitu loh. Dan lebih bagus ngomong sama orang yang pernah melalui masa-masa seperti itu, dan tapi dia berhasil bertransformasi. Berarti dia orang yang pernah ngelewatin dan berhasil bertransformasi. Berarti dia punya sesuatu yang bisa dia bagi ke kamu gitu loh. Paham nggak? Jadi cari orang yang seperti itu. Dan walaupun aku tahu di saat ini mungkin apa yang kamu lihat semuanya gelap ya, but there is always the end of the tunnel. Always, there is always the end of the tunnel. Everything in our life itu come and go, dan roda kehidupan itu berputar. Selama kita tidak menyerah, selama kita terus berinvestasi sama diri kita, terus kita mencari pengalaman dan pengetahuan dan segala macam, kita akan nyampe kok. Gak usah takut. Yang takut, yang orang yang gagal itu karena dia tidak mau berusaha. That's it. Yang membedakan itu. Dan dia tidak mau belajar. Oke. So sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Okay. Oke, copot, TikTok, and flexible. Two of Wands, Three of Swords, Oke. Kok aku ngerasa kayak orang yang lagi apa ya, kecewa sama dirinya sendiri. Mungkin kamu kecewa karena selama ini kamu banyak bersantai-santai, atau kamu kecewa dengan pilihan kamu apapun itu, atau kecewa di sini bisa jadi tentang masa lalu sih kalau aku lihat. Karena mungkin kamu udah umur berapa, terus kamu ngerasa kayak kok gue masih di sini-sini aja ya, kok kehidupan gue nggak membaik ya, kehidupan gue udah umur segini gue belum punya apa-apa gitu loh, kayak gitu. Di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands ini aku ngelihatnya lebih ke courage. Courage itu bahasa Indonesianya apa ya? Kamu cari tahu sendiri deh. Ya intinya yang kamu butuhkan itu courage, keinginan, kemantapan untuk melakukan sesuatu sih sebetulnya. Dan di sini dibilang apa yang udah lewat ya udah gitu, kamu sesalin juga percuma, atau kamu nggak, mesti gini loh,
aku paham perasaan orang, tapi jangan membuat diri kita tuh berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi menyalahkan diri terlalu berlebihan. Kenapa? Karena itu malah akan bikin kamu tambah down, bukan bikin kamu malah jadi lebih baik gitu. Nggak kayak gitu. Dan the world di sini dibilang you need to be a whole person, right? A whole person. That's why it's the world ya. Karena banyak kok orang yang baru benar-benar sukses itu mungkin udah di umur 40-an, 50-an gitu. Dan sebenarnya tidak ada kata yang telat. Jangan suka membandingkan diri itu sama orang lain, karena perjalanan hidup orang itu tidak sama. Gitu loh. Ada orang yang baru sukses, banyak orang yang aku kenal tuh sukses udah berumur gitu. Tapi the point is bukan kamu cepet-cepetan sama hidup mau kemana gitu. Kita semua pasti mati gitu loh. Jadi di sini ada mental yang menurutku yang kamu sudah terlalu berpikir atau overthinking atau terlalu judging, self judgment ini terlalu besar. Dan di sini aku ngelihat mungkin selama ini kamu terlalu kaku atas apapun itu ya. Atau mungkin untuk beberapa dari kamu ini, soalnya aku lihat ada bisa beberapa skenario, atau mungkin beberapa dari kamu yang tadinya mungkin kamu ada yang cerai dan akhirnya kamu harus mulai kerja, yang dulunya mungkin kamu cuma ibu rumah tangga, contoh ya kayak gitu. Jadi ada satu peristiwa yang mengharuskan kamu untuk berubah jalur atau mencoba satu jalur baru gitu kalau aku lihat. And kedepannya akan baik-baik aja sebenarnya. Cuman memang kadang diri kita itu melihat itu kadang suka berlebihan. Emang kita kan kadang kalau cuman orang makin overthinking makin lebay ya gitu loh. Pasti makin mengada-ada, makin dalam, orang makin overthinking kan seperti itu. Nggak ada orang overthinking itu positif. Pasti orang overthinking tuh karena mikir sesuatu yang negatif gitu loh. Kalau positif itu nggak akan jadi overthinking. Nah jadi kamu makin ada, kamu kayak masuk ke dalam black hole. Dan aku lihat di sini kalau kita bicara ke depan, makanya dibilang kamu cuma butuh courage. Semuanya akan baik-baik aja kok gitu loh. Kamu kalaupun kamu mau cari kerjaan atau dapat kok gitu loh. Atau kayak kamu ngerasa cuman nah ini racunnya adalah apa? Merasa kok gue belum sukses di umur sekian. Jangan kok gue belum sukses, tapi gimana caranya gue mulai belajar untuk jadi orang sukses. Karena tidak ada yang telat. Tidak ada yang telat, semua itu ada prosesnya. Mungkin orang lain yang kamu anggap sudah sukses, mungkin dia punya masalah yang berbeda lagi. Sih, kartunya The Star kok. Dan di sini dibilang bahwa akan ada jalan kok gitu loh. Jangan terlalu, nomor satu stop overthinking dulu yang cuman bisa bawa kamu ngedown. Karena kamu nggak guna, kamu nggak dapat apa-apa di situ. Malah yang ada kamu makin terperosok, makin jauh, makin susah nanti ngangkat diri kamu. Gitu loh. Oke? Kartunya The Star kok. The Star itu harapan gitu loh. Jadi dibilang di sini harapan itu tetap masih ada. Kadang kita ya karena kita tuh terlalu terbelenggu sama pikiran kita yang kok gini gitu. Akhirnya kita tuh nggak punya courage akhirnya. Makanya kenapa di sini kartu yang keluar itu courage. Nggak usah ininya ditutup nih, nggak usah mikir udah waktu segini apa gue nggak punya waktu. Ininya tutup, ini cuma akan bawa kamu ke dalam kesengsaraan yang lebih panjang. Oke, semuanya akan baik-baik aja kok. Asal kamu mencoba pelan-pelan untuk cari jalan gitu loh. Entah itu apa, buat aku selalu bilang sama orang, saat kita lagi cari jalan, apapun kita cobain. Yang hati kita pingin cobain, tapi bukan dalam artian secara emosional ya, gitu loh. Tapi kita harus mau nyoba, kita harus nggak boleh juga langsung pengen cepat-cepat berhasil. Sesuatu yang hal-hal kayak gitu tuh racun sebetulnya. Racun di pikiran kita sendiri yang membuat kita bukan lebih baik, malah lebih buruk. Malah bikin stres tambah berlebihan. Oke? Semuanya akan baik-baik aja kok.
Oke, so untuk yang merasa butuh coaching sama aku, ngobrol sama aku langsung, kamu bisa cerita sama aku langsung, kamu bisa aku bimbing secara langsung, kamu bisa coaching sama aku, kamu bisa lihat aku punya kontak dan price list di Instagram atau di websiteku. Kamu bisa lihat setelah video ini berakhir di slide setelahnya. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye.